Ini merupakan suatu karya saya yang berkaitan dengan peristiwa bom di Makobrimob dan bom Surabaya, menggambarkan bagaimana terorisme menjadi extraordinary crime, dan ini merupakan suatu kejahatan kemanusiaan. Saya ingin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu kita tumbuh kembangkan, khususnya yang berkaitan dengan seni dan budaya. Seni dan budaya ini adalah untuk membangun peradaban. Kita perlu membuat satu memorial, dan ini saya buat konteks sayap patah. Kita memerlukan kesadaran, penyadaran bagi manusia dan kemanusiaan. Perlu kita jadikan suatu kenangan di dalam membangun peradaban bagi bangsa ini. Saya melihat proses kreatif Pak Krisnanda ini sangat luar biasa. Setiap seniman itu bisa terinspirasi di dalam berkarya oleh suatu kejadian-kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Nah, dalam lukisan ini misalnya Pak Kris ini terinspirasi oleh satu kejadian pengeboman ibadah sebuah gereja di Surabaya oleh kelompok teroris. Hal itu menggugah Pak Kris untuk mengabadikan dalam karya lukisnya. Setiap seniman memang bebas di dalam mengekspresikan gagasan-gagasan itu, termasuk merespon hal-hal yang terjadi dalam masyarakat. Saya melihat salah satu lukisan dari berbagai warna ini dalam satu tema, yaitu ini misalnya yang ada sayap-sayap ini ya. Nah, Pak Kris ingin mengungkapkan bahwa tragedi kemanusiaan di Surabaya, ada masyarakat yang boleh dikatakan itu sebagai seorang teroris yang memerangi kehidupan masyarakat yang sudah aman harmonis. Mereka berbuat jahat, membunuh sesama dengan ajaran-ajaran ekstrimnya, merasa sudah menjadi Tuhan atau malaikat sehingga membinasakan sesamanya. Seorang seniman protes, termasuk Pak Kris ini protes melalui lukisan bahwa tindakan terorisme itu sesuatu hal yang sangat memprihatinkan di bumi Pancasila ini, di mana ada 5 agama bisa hidup berbarengan. Dalam berkarya, seorang seniman itu perlu komunikasi 2 arah dengan masyarakat. Gagasan seorang pelukis yang diekspresikan dalam kanvas ini adalah memaknai sebuah gagasan yang ada dalam proses kreatifnya. Membahas pameran lukisan saya yang bertema sayap patah atau untuk membuat sesuatu memorial. Ini saya mengundang Pak Gatot Eko Cahyono. Ini beliau karikaturis yang banyak berkiprah di dunia seni juga. Beliau karikaturis di Suara Pembaruan, dan karyanya juga sudah ada di mana-mana. Apa gagasan dan pemikiran Pak Gatot di era pandemi COVID seperti ini? Kita para seniman tetap semangat, tetap berkarya, tetap menghasilkan karya yang menginspirasi. Monggo Pak Gatot, pendapatnya apa? Terima kasih Pak Kris. Sungguh sangat luar biasa. Saya bisa dialog dengan Pak Kris, kawan saya seorang pelukis yang sangat aktif dan kreatif. Begini Pak Kris, menurut saya memang seniman itu kan seorang kreator, yeah. Jadi tidak sepantasnya dalam situasi sesulit apapun dia itu banyak mengeluh. Tetapi justru dengan situasi sulit seperti ini, situasi pandemi COVID-19,
harusnya seorang seniman justru mendapat semacam umpan gagasan untuk lebih berkreasi. Tetapi seorang seniman harusnya memang dalam perjuangannya ini merupakan sebuah gagasan atau ide di dalam melahirkan karya-karya yang justru bisa menjadi sejarah, menjadi karya yang bisa disimpan atau dipamerkan kepada masyarakat. Nah, ini sesuatu yang positif menurut saya. Berkarya tanpa memikirkan harus laku atau tidak. Tetapi tema COVID-19 ini tema yang sangat mengglobal dan ini membuat semua manusia terusik dalam kehidupannya. Nah, saya pikir seorang kreator atau seorang seniman bisa menyikapinya dengan kreatif, dengan gagasan-gagasan yang liar, tak terbatas. Itu justru menurut saya bisa melahirkan karya-karya yang bisa dikatakan luar biasa. Ini membuat Pak Kris juga terusik untuk melahirkan karya-karya lukisannya. Dalam lukisannya saya melihat bahwa manusia harus bisa tetap semangat, tegar. Harus ada harapan-harapan meskipun dalam sebuah ketakutan yang luar biasa. Nah, kalau mungkin sekarang kita ini sebagai makhluk sosial, Pak, tapi kayaknya dilarang bersosial. Harus jaga jarak. Ada pembatasan sosial berskala besar. Ini kalau menurut Pak Gatot, kita ini bagaimana kalau dengan model online atau saatnya online? Kita kan sekarang tidak bisa lagi kumpul-kumpul begitu ya, padahal kalau kita itu kan pameran misalnya, ngundang orang, seminar itu sekarang ada webinar, ada Zoom, ada macam-macam ya. Nah, kalau apa yang seniman buat ini, apa yang sudah dilakukan, kira-kira kalau dijadikan model online atau menjadi digital art itu menurut Pak Gatot bagaimana? Memang mau nggak mau seorang seniman itu harus menyesuaikan dalam situasi zamannya. Nah, ini era-era digital ini memang gaptek ataupun nggak gaptek, ini sebuah sarana. Saya melihat sudah ada beberapa seniman di daerah maupun di pusat yang melakukan pameran online ya. Nah, itu saya pikir gagasan atau ide yang menarik karena itu salah satu jalan untuk menyiasati situasi pandemi COVID ini, karena kita memang tidak bisa membuat event atau berkumpul bergerombol banyak orang. Nah, itu nanti kita bisa menjadi bumerang, artinya penularan justru bisa akan terjadi dalam gerombolan atau event banyak orang itu. Makanya dengan langkah-langkah entah itu diskusi online atau pameran online itu salah satunya, Pak, menurut saya. Jadi mau nggak mau kita harus ada perubahan. Ada perubahan, betul. Memang menurut saya juga harus demikian karena kita juga di dalam menghadapi pandemi COVID ini kan kita harus berpikiran positif. Iya. Ya. Tadi yang Pak Gatot sampaikan tetap semangat, tetap berkarya, semangat, menginspirasi, memotivasi, memberikan solusi. Seni ini menurut saya juga bagian dari solusi. Ya. Ya, kita bukan untuk mencari kesalahan, bukan mengeluh, bukan menyalahkan, atau hanya kepada hal-hal yang menjadi kontraproduktif. Tetapi kita bisa tetap melahirkan ide gitu ya, Pak ya. Betul, Pak. Ya. Melahirkan ide-ide baru atau karya-karya baru bahkan. Walaupun dengan cara-cara digital, Ya. dengan cara-cara yang kita tidak bisa langsung, tapi mungkin secara elektronik. Nah, kalau kita sekarang membahas yang berkaitan dengan masalah pandemi COVID sekarang ini ya, Pak, atau juga masalah sosial yang lainnya, pandemi COVID ini berdampak luas. Nah, kira-kira kalau di era digital itu menurut Pak Gatot, seni budaya ini ranahnya mau masuk di mana nih? Kita apa bisa tetap hidup seperti yang biasa atau memang perlu ada lompatan baru
yang mungkin di luar dugaan kita. Saya nggak tahu bentuknya apa, tapi setidaknya pemikiran-pemikiran para seniman, para budayawan di Indonesia yang sangat kaya, ini akan menjadikan literasi sosial buat kita semua untuk menjadikan bangsa yang berdaulat, tetap bertahan dan memiliki karakter. Menurut Pak Garut itu gimana? Jadi begini menurut saya ya, pembuatan literasi melalui media internet, media online itu menurut saya memang harus ditindaklanjuti, karena begini, ini sudah ada media yaitu internet misalnya itu. Nah, dalam situasi COVID seperti ini, karya-karya seniman itu kan perlu komunikasinya dengan masyarakat, karena seniman dan karyanya bagian daripada kehidupan masyarakat, tidak bisa terpisah, mau nggak mau. Nah, saya pikir pembuatan literasi video, meskipun itu durasinya pendek, itu sangat penting, bahwa itu merupakan suatu dokumentasi literasi, pengungkapan sejarah oleh para seniman yang karya-karyanya bagus, yang sudah mendahului kita. Itu penting untuk generasi milenial sekarang ini, yang mereka kita ajak sesuatu pengetahuan yang belum tahu, dia jadi tahu gitu loh, bahwa dulu itu ada Sujoyono, bahwa dulu itu ada Avandi yang karyanya sampai sekarang sangat menginspirasi ya. Nah, saya pikir begitu, Pak ya. Jadi tetap dilanjutkan ini ide-ide pembuatan dokumentasi literasi melalui video-video pendek, entah di YouTube, entah di WhatsApp dan sebagainya, atau di Instagram, ada Facebook. Saya pikir memang itu media yang sekarang ada. Jadi saya pikir seniman salah satu bagian dari manusia, dari salah satu bagian dari masyarakat, ya harus ikut, mau nggak mau harus ikut arus, bahwa sekarang ini kita hidup di dalam zaman iptek ini, Pak. Kira-kira begitu, Pak Kris. Ya, jadi memang benar apa yang disampaikan Pak Gatot, juga setuju. Kita terus membangun literasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetap dengan cara yang kita bisa. Sesederhana apapun itu akan menjadi kekayaan dan pengayaan, dan juga untuk penyadaran agar kita tetap manusiawi, tetap ingat dan waspada, dan tidak hanyut ke atas hal-hal yang kontraproduktif, serta tetap kritis, peka, peduli, dan berbela rasa untuk tumbuh dan berkembangnya manusia dan kemanusiaan.